Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita duduk di sini mau ngapain? Rabu cerita ya? Iya, karena kebetulan hari ini hari Rabu, kita akan melaksanakan kegiatan Rabu cerita. Untuk Rabu kali ini ya, ada teman kita dari kelas 5 akan membacakan cerita. Mudah-mudahan Rabu depan anak-anak ibu yang lain juga ikut membacakan cerita atau puisi yang dibuat sendiri. Dipersiapkan ya nak ya, kalau mau baca puisi atau cerita untuk minggu depan, dipersiapkan dari sekarang ya. Ya, langsung saja ya kita panggil ya. Anak Ibu Titi. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, Titi mau baca cerita apa? Iya, ceritanya dari batu hingga kertas. Karya siapa Ti? Dini Vima Udari dan Niki Aktania Renjani. Silahkan Titi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Hermalia dari kelas 5. Saya akan membacakan cerita. Judulnya Dari Batu Hingga Kertas. Apa judulnya? Dari batu hingga kertas. Pagi itu hujan turun. Denny tampak kebingungan. Aku ingin bermain di luar rumah, tetapi hujan belum juga reda. Denny melihat Kak Seli asik membolak-balik majalah. Denny menghampiri Kak Seli. Kakak asik sekali. Iya, Dik, majalah ini informasinya lengkap. Kakak senang. Denny ingin meminjam majalah Kak Seli. Aku boleh pinjam majalahnya, Kak? Sebentar ya, Dik. Kakak ambilkan majalah lain. Kak Seli mengambilkan majalah bergambar untuk Denny. Kemudian Kak Seli memberikan majalah itu kepada Denny. Ini Kak punya majalah bergambar untukmu. Terima kasih, Kak. Denny senang terdapat berbagai pengetahuan dalam majalah bergambar. Denny mengamati gambar-gambar dalam majalah. Oh, ternyata sebelum menetas telur ayam harus diterangi terlebih dahulu. Denny selesai melihat majalah bergambar. Kemudian Denny mengembalikan kepada Kak Seli. Kak, ini majalahnya. Gambar di majalah ini bagus. Denny sudah selesai melihatnya. Denny tertarik dengan isi majalah Kak Seli. Gambar apa ini, Kak? Oh, ini gambar batu bertulis. Denny penasaran dengan batu bertulis. Denny ingin tahu tentang batu bertulis. Kak Seli pun menjelaskan kepada Denny. Batu bertulis? Apa itu batu bertulis, Kak? Sebelum ada kertas, orang menulis di atas batu. Sebelum ada kertas, orang menulis di atas apa? Batu. Denny melihat gambar batu bertulis di majalah Kak Seli. Kak Seli menjelaskan cara menulis di batu. Denny mendengarkan penjelasan Kak Seli. Hah? Ditulis di batu? Bagaimana caranya, Kak? Orang zaman dulu menulis di batu dengan cara memahat batu. Bagaimana cara orang memahat batu zaman dahulu? Menggunakan pahat. Orang zaman dahulu juga menggambar di batu. Mereka menggambar di batu dengan cara memahat.
Batu bertulis atau bergambar digantikan dengan lontar. Apakah setelah menggunakan batu orang menulis di atas kertas? Tidak, Dedi. Setelah menggunakan batu, orang zaman dahulu menggunakan lontar untuk menulis informasi. Setelah menggunakan batu, mereka menggunakan apa? Lontar. Lontar adalah daun yang berasal dari pohon sinewan. Berbentuk lontar menyerupai kipas. Lontar dipetik untuk menulis. Lontar yang telah dipetik lalu dipotong-potong. Potongan-potongan lontar dijemur. Lontar dijemur selama 2 hari. Berapa lama lontar dijemur? Setelah lontar kering, lontar siap ditulisi. Lontar yang sudah kering ditulisi, lontar ditulis menggunakan benda tajam. Lontar yang telah ditulis digosok dengan tinta hitam. Kemudian lontar dicuci dan dijemur. Tulisan pada lontar dapat dibaca jelas. Akan tetapi, lama-lama ujung lontar menjerumbai. Selain merumbai, lontar juga mudah dimakan serangga. Oleh karena itu, media menulis diganti kertas. Diganti dengan apa? Menulis di kertas tidak membutuhkan waktu lama. Selain itu, alat untuk menulis di kertas mudah didapat. Kertas yang sudah ditulisi juga mudah dibawa. Oleh karena itu, banyak orang melalui menulis di kertas. Denny senang. Denny mendapat banyak pengetahuan baru. Dahulu batu digantikan dengan lontar, lontar digantikan dengan kertas. Apa suatu saat kertas juga akan digantikan, Kak? Bisa jadi, Den. Sebelumnya kertas mudah akan rusak disimpan di tempat yang lembab. Denny penasaran dengan pengganti kertas. Oh begitu ya Kak, terima kasih ya. Sekarang banyak tulisan ditulis media elektronik. Oh begitu ya Kak, terima kasih ya Kak, pengetahuan Denny semakin bertambah. Hujan sudah reda. Denny mengajak Kak Sally bermain keluar rumah. Kak, hujannya sudah reda. Ayo kita bermain di luar rumah. Ayo Denny. Denny mengambil batu di halaman. Kak Sally, ini ada batu. Ayo memahat di batu ini. Denny, bagaimana kalau kita menyusun batu menjadi tulisan saja? Denny dan Kak Sally membuat tulisan di batu. Di halaman, mereka membuat tulisan dengan menyusun batu. Kalau ini namanya bukan batu bertulis, melainkan batu bersusun. Hahaha, benar Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya anak Ibu Titi sudah membacakan cerita yang berjudul apa tadi Nak? Dari batu hingga kertas. Jadi cerita ini sebenarnya cerita mengenai apa sih Ti? Cerita mengenai batu hingga kertas. Orang zaman dahulu menulis di atas batu, lalu digantikan dengan lontar, lalu baru digantikan dengan kertas. Oh, jadi mengenai sejarah ya, sejarah tulisan yang sekarang kamu gunakan itu pakai buku, dulu itu awalnya menulisnya di atas batu dulu, baru ke lontar dulu, setelah lontar baru kertas. Yang dibacakan Titi tadi sangat detail ya, bercerita bagaimana prosesnya ya, susahnya orang zaman dahulu menulis di atas batu. Menggunakan apa Nak menulisnya tadi? Menggunakan
Selain menggunakan pahat, ada lagi yang digunakan? Hah? Pakai palu. Oh iya, pakai palu. Terus kalau setelah batu tadi apa tadi? Pakai apa? Lontar itu dari apa? Daun. Betul, Ti? Betul. Terus diapain daunnya tadi? Dijemur. Terus? Hah? Dipotong. Terus ditulisnya pakai apa? Nah, betapa susahnya zaman dahulu ya, para orang tua kita, nenek moyang kita ya, supaya ilmu yang didapat itu ya ada bentuknya tertulis. Mereka menggunakan batu, menggunakan lontar. Sekarang anak-anak ibu masih ada nggak yang malas nulis di kertas? Masih ada? Nah, ingat ya nak ya. Ya, ingat anak-anak ibu ya. Dengan perkembangan zaman ini mempermudah kita. Jadi di zaman kamu atau di zaman ibu, kita sudah tidak perlu lagi pakai benda tajam nulis di lontar. Tidak perlu lagi memahat-mahat sesuatu di batu. Dipermudah, zaman sudah canggih, zaman sudah maju, dipermudah. Alangkah baiknya anak-anak ibu tetap rajin menulis ya di buku, walaupun buku tadi kelemahannya apa, Ti? Tidak bisa disimpan di tempat lembab. Iya, buku itu, kertas itu kelemahannya tidak bisa disimpan tempat lembab. Tapi jangan khawatir, dengan semakin majunya perkembangan zaman, sekarang kita menulisnya tidak lagi hanya melalui buku tulis ya, atau di atas kertas. Tetapi di mana, nak? Alat elektronik, contohnya apa? HP, apalagi? Laptop, apalagi nak? Komputer, apalagi? Tablet, apalagi nak? Kipas angin. Bisa nulis di kipas angin? Ya, jadi yang disebutkan itu adalah ya menjadi media terbaru ya, yang bisa dimana kita kalau nulisnya itu tulisannya muncul di laptop, misalnya kita ketik tulisannya muncul, disimpan, itu nggak akan kena basah, nggak akan kena lembab ya Tia. Nah, tahannya pun juga lama. Jadi sekarang zaman sudah canggih, banyak sekali platform atau aplikasi di dalam laptop ataupun komputer ataupun HP yang bisa menyimpan data kita ya. Jadi kita ketik, filenya kita simpan ya. Jadi semakin canggih sekarang. Jadi anak ibu, mulai dari sekarang mulailah mengenal teknologi, karena di zaman kamu nanti semuanya berbasis teknologi dan informasi ya. Jadi ini bagus sekali ceritanya untuk tahu sejarah bagaimana proses pertama kali nenek moyang kita itu menulisnya di mana ya. Ya Aska ya, Azam ya. Ya, tolong kasih tepuk tangan untuk anak Ibu Titi. Ya, semoga ini jadi inspirasi anak-anak ibu yang lain untuk minggu depan ikut membacakan puisi atau membacakan cerita seperti Titi ya. Yang perlu diperbaiki adalah anak Ibu Titi, yang perlu disempurnakan adalah lebih besar sedikit suaranya ya, karena teman-teman yang di belakang nampaknya kurang dengar ya nak ya. Penyampaian sudah baik, besok kita tingkatkan lagi supaya besok menimbulkan generasi-generasi yang bisa meneruskan seperti kakak Titi ini ya. Bisa membaca cerita, berani dulu, yang penting berani tampil dulu, jangan malu-malu. Apapun puisinya, temanya mengenai apa, tampil dulu ya. Yang cowok juga ya, yang cowok ya. Nah, jangan kalah dengan yang cewek. Cowok dengan cewek itu sama, punya kemampuan yang sama, asal ada kemauan. Ya, boleh duduk Titi. Ya anak-anak ibu, sekian dulu kegiatan kita. Kita ketemu di Rabu Cerita depan ya. Semoga di Rabu Cerita yang ke depan nanti banyak teman anak-anak ibu yang membacakan cerita atau membacakan puisi ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.